Sehat selalu untuk semuanya. Kalau mau silaturahmi Senin sampai Kamis, kontak dulu sebelum datang. Bulan Ramadan ada, tapi kontak dulu ya. Bola kesunyian di pekan malam. Pecah dijawab mereka gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan lagi untuk berjumpa. Kali ini saya akan mencoba menguak tentang benda pusaka salah satu saudara kita yang ada di luar pulau sana. Kita ingin coba cari tahu pusaka yang dimiliki beliau itu mengandung khodam atau tidak ya. Baru tadi sore beliau menghubungi kita. Luar pulaunya di mana? Cukup jauh. Cukup jauh sekali. Mungkin perjalanannya beberapa jam naik pesawat juga. 2 jaman mungkin ya, jauh. Nah, langsung aja biar enggak panjang lebar. Biar enggak lama karena kata netizen tuh kebanyakan ngomong enggak enak. Jadi langsung aja ya. Ayo siap. Siapa dulu sok? Di sini aja. Ini di sini. Meditasi dulu. Kebetulan lagi pada datang semua. Kita intip dulu ada siapa aja ya. Dulu sini tuh. Kita intip dulu orang-orang yang pada hadir. Nah, ini ada siapa? Ini yang megang baterai. Pak Erik. Nah, Pak Erik yang kemarin ikut, sekarang bagian megang lampu dulu ya. Sini, ini ada Irfan dari Garut. Ustadz Irfan masih istiqomah di sini. Dan ada juga di Raga Studio ya. Jangan lupa ditonton Raga Studionya atau Raga TV. Di Raga TV, di sini Pak, di luar dulu. Semua di luar dulu nggak apa-apa. Ajak di luar tuh. Yang satu temennya. Nah, jadi di Raga TV juga ditonton, ada aksi-aksi kita di Raga TV ya. Seru, sama aja seru. Daripada nggak ada tontonan, ya nonton di Raga TV aja. Mas Dharma. Ya, Mas Dharma ada juga sini, Mas Dharma. Jadi daripada nggak ada tontonan, kadang-kadang kan di sini lagi nggak ngupload, berarti ada di Raga TV. Ada di Petualang Gaib gitu ya. Jadi ada di Petualang Gaib, ada di Raga TV. Nah, ini Mas Dharma yang kemarin dari Tegal. Ini Asep yang kemarin dari Majalengka lagi hadir. Lagi hadir. Padahal ini paling dekat ini nih. Tapi kesininya jarang banget, 2 tahun sekali nih. Padahal dekat banget ini. Sini Mas. Oh, dari Kalimantan. Sini. Malu nggak? Jangan malu, nggak apa-apa. Ini saudara kita dari Kalimantan. Kan ada dari Kalimantan? Ada. Oh, si Abang. Wih, si Abang tuh liatin si Abang. Si Abang selalu di balik layar bantu megang lampu. Ini dari Medan sini Pak. Si Bapak lagi proses ya. Mudah-mudahan lancar dan cepat dipahami keilmuan yang dipelajarinya ya. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari cepat dipahami. Karena yang sulit itu memahaminya. Kalau belajar memudah, dipelajari, dihafal. Setelah hafal, dipahami itu yang lama banget. Proses belajar ilmu yang lama itu adalah apa? Memahami. Kalau menghafal, mudah sekali kalau menghafal. Dikasih pelajaran dari sini dihafal. Sudah hafal semua susunan. Nah,
bukan hanya menghafal, karena menghafal itu nomor sekian sebetulnya. Yang terpenting adalah memahami apa yang disampaikan, direnungkan, dipahami, diresapi, diserap. Itu yang paling sulit. Kalau menghafal mah gampang, tinggal baca, dihafal, udah selesai. Tapi belum tentu paham. Hafal tapi belum tentu paham gitu. Jadi menghafal itu bukan memahami. Bisa menghafal belum tentu memahami. Kalau sudah memahami pasti hafal. Jadi berarti yang paling tinggi adalah memahami ya. Semuanya semoga cepat memahami pelajaran di sini. Kalau belum terus cari di rumah, dicari terus, dipikirkan terus. Karena sebetulnya sudah sepenuhnya diberikan, tinggal pemahaman. Nah, ya udah selamat belajar dan selamat menyaksikan. Ini nanti katanya kelamaan ngobrol katanya. Udah nggak apa-apa Pak, di sini nggak apa-apa. Yang paling penting itu memahami, itu yang paling sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia belum menjawab. Speaker mana? Assalamualaikum. Main room. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Apa kabar? Apa kabar? Hah? Oh, apa kabar? Iya. Baik-baik, alhamdulillah. Makassar ini. Baik-baik, alhamdulillah. Saya mau bertanya sesuatu. Bahasa apa tadi? Bahasa mana tadi? Ya sudah bahasa Indonesia. Oh. Siapa kamu? Saya ini ada di Jawa Barat saat ini. Jadi Anda sekarang ada di Jawa Barat. Pantasan. Jauh sekali. Iya, jauh. Jawa Barat. Pada Bisa- perlu apa? Bisa ikut saya di sana. Ayo. Ikut saya enggak apa-apa. Ini kita di Jawa Barat saat ini. Nah, kita sedang berada di Jawa Barat. Berarti Anda jauh-jauh bersilaturahmi di sini. Dah, di sini. Saya mau bertanya tentang benda pusaka yang ditinggali oleh kamu. Ada perlu apa, Mi? Tidak ada perlu apa-apa, hanya ingin tahu saja. Tidak, Mi. Saya tidak perlu tahu, Mi. Untuk apa kamu tahu? Untuk mencari tahu, karena pusaka itu dipegang oleh salah satu saudara saya saat ini. Jadi si abang nih, datuk nih, apa? Datuk ya? Atuk ya? Apa sih? Daeng ya? Ya, Daeng ya? Daeng ini ingin tahu karena dia membawa pusaka ini. Oh, Karena Daeng belum bisa komunikasi. baik. Saya akan memberitahu, Ji. Ji apa, Mang? dia mau memberitahu. Oh ya. Kalau Ji-nya apa?
Nggak masuk. yang nggak masuk. Oh iya udah. Memperjelas saja bahasanya. Oh. Iya. Boleh saya diberitahu. Baik. Itu sebetulnya bukan hanya saya, Mi, tapi adalah yang lain lagi, Mi. Iya, ada beberapa di situ memang betul. Termasuk ada dari saya. Iya, Ji. Seperti itu. Banyak. Bukan hanya saya sendiri, Iya. ada teman saya juga. Ada teman. Nah, Dan kami semua berbagi tugas, Mi. oh berbagi. Ya, berarti menempati pusaka sendiri-sendiri. Tidak, Mi. Barang-barang. Oh, di dalam pusaka itu banyak. Iya. Kamu berarti yang ada di dalam batu itu. Kamu yang ada dalam batu. Ya. Kalau di dalam benda besi itu ada lagi. Tena, Mi. Apa tenam? Tidak ada. Oh, tidak ada. Yang di dalam besi-besi itu pusaka besi. Tena di luar adanya. Tapi Oh, di luar. rumahnya di dalam. Oh, suka ada di luar. Iya. Kenapa nggak tinggal di dalam besinya? Tidak, Mi. Itu tidak dibolehkan tinggal di dalamnya. Tapi Kenapa? semuanya di luar. Karena yang di dalam itu hanya sendiri. Oh, sendiri saja. Iya. Nah, yang di dalam itu hanya sendiri, banyaknya di luar berarti. Iya. Berarti pemimpinnya di dalam. Iya, Mi. Seperti itu. Kalau kamu memimpin di batu itu, bisa dipanggil yang memimpin di benda besi itu. Badik ya? Apa ya, Bang? Ada badik. Sondri kalau Makassar. Sundri. Sondri. Oh, di dalam sundri Batik itu. kalau Bugis. Oh, silat segalanya. Ada silat. Ish. Ada silatnya. Bisa. Oh, lagi manggil ya. Lagi manggil yang ada di dalam sundri tadi ya. Lagi manggil temannya. Oh, udah masuk. Sini. Nah, udah masuk semua. Kamu dipanggil, Ji. Oleh manusia itu, Ji. Mik, habis ya? Apa? Bah? Ngomong apa nih? Harus cepat. Kalau nggak cepat takut ketabrak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu apa? Ini kan ini bareng bersama kamu. Ya, satu tempat tinggal. Nah, yang saya ingin tahu mungkin dari sini, dari namanya siapa ini? Oh, tak mau disebut nama. Ya, enggak apa-apa. Ini? Sugriwa, Mi. Sugriwa. Oh, namanya Sugriwa ya? Kayak nama Jawa ya? Ada di Jawanya Sugriwa ada. Tapi mungkin di sana juga ada mungkin. Yang namanya Hodam itu bisa saja terjadi. Aku dapat nama ini, Mi. Diberi oleh manusia. Oh iya. Ya, memang dari daerah sini, leluhur sini pun dari zaman dulu banyak di sana. Aku tidak tahu. Karena aku hanya diberi nama Ini oleh manusia. kenapa bisa ada di situ? Didatangkan. Didatangkan Ya, oleh dulu. Masa lampau. masa lampau. Ya, Oh, didatangkan oleh siapa? salah seorang manusia. Dia betapa. Sangat Oh, bertapa. Oh, dia bertapa. sakti.
sangat sakti. Ya. Kamu didatangkan, masuk di situ. Saya dipanggil. Enggak, soalnya benda itu diberikan, beli. Benda itu dibeli Ya, dari orang. tapi ditemukan lagi. Oh, berarti benda itu tadinya ditemukan oleh si penjual, lalu dijual. Apa kamu masuk sendiri? Baunya. Saya tidak asing. Karena saya sudah kenal tempat ini. Oh, sudah pernah ke daerah sini dia, sudah pernah ke Jawa Barat ya. Saya pernah berkeliling. Makanya Jauh. ini bahasanya langsung tadi ya, enggak ini dulu. Kalau ini baru pertama ke sini yang ini. Aku tidak pernah diajak, Mi. Kalau ini baru pertama ke sini. Karena Kalau ini baru. tugas. Ya, memang tugas dia lebih sering dibawa. Oh, lebih sering dibawa. Aku lebih sering di rumah. Lebih sering di rumah. Iya. Kenapa lebih sering di rumah? Untuk menjaga keluarganya. Menjaga keluarga. Oh, beda tugas sih. Berarti itu tugasnya, fungsinya berbeda, nggak sama. Tapi ini juga menjaga kan Kami tugasnya. menjaga dalam perjalanan setiap kali dia bepergian. Jadi saya tertarik dengan cerita ini tadi. Ditemukan, lalu dijual ke orang yang saat ini memegang. Nah, kenapa bisa ditemukan? Berarti Anda ada di situ dari kapan? Lama. Kamu ada di situ dari lama. Ya. Tetapi terus saya sempat keluar Sempat keluar. untuk meninggalkannya. Oh, kenapa kamu meninggalkannya? Karena apa? Karena merasa belum nyaman. Belum nyaman. Mungkin karena tidak tahu Ya. Saya siapa. tidak kenal. Iya, wajar itu. Karena si abangnya nggak tahu kalau ada ini, asal beli aja mungkin ya. Apa kamu pernah di program atau diproses? Pernah. Kamu itu sebetulnya siapa? Han, sini. Mana si Rehan bukan? Han, sini ya. Ambil buku sama Pak Klot. Rehan ambil buku sama Pak Klot. Saya Kang Muh dari Jawa Barat. Kamu harus berhati-hati, Mi. Dengan? Karena ada yang ingin selalu menyerang keluarga ini, Mi. Oh, alasannya karena apa? Tidak tahu. Biasanya menyerang itu ada alasan. Mungkin karena dendam. Dendam, Iya, Mi. bisa. Karena dendam juga mungkin ya, sangat mungkin. Aku tidak tahu permasalahannya, Mi. Iya, iya. Hati-hati kamu. Oh iya, Nanti mereka bisa menyerang kamu. bisa. Tapi Kok menyerang saya? di sini Urusannya apa? banyak. Banyak sekali. Kenapa harus menyerang saya? Karena kamu ikut campur, Mi, urusan keluarga mereka. Oh, Seperti itu. Saya kan hanya mengajar. Tapi ya memang begitu Tapi resikonya. karena Iya. kamu, Mi, Iya. jadi manusia itu orang yang selalu denganku itu jadi tahu, Mi, cara menggunakan kekuatan kami sepenuhnya, Mi. Oh iya, iya paham. Oh mungkin orang itu juga mencari siapa yang ngajar, Nah. yang mengajarnya begitu ya? Iya, Mi. Oh iya, itu wajar. Berarti sebelum kamu masuk di dalam besi itu awalnya di mana? Awal Iya. saya sering berkeliling ikut Kenapa? dengan Oh iya. setiap petapa. Terus kenapa bisa masuk di besi itu? Karena kami Apa yang terjadi? Iya. dipanggil sewaktu itu Hmm. untuk menempati Hmm. benda itu untuk dicarikan rumah, Untuk dicarikan rumah. dijadikan rumah tempat tinggal. Oh gitu. Jadi kamu mencari rumah tempat tinggal. Ya,
Kenapa mencari rumah tempat tinggal? Aku ingin keluar dulu. Mau kemana? Ada yang tidak beres nih. Oh iya. Ada apa? Nanti kesini lagi ya, saya panggil lagi ya. Ada yang tidak beres. Iya, Aku merasakan sesuatu nih. iya. Aku mau tidak pulang. bisa mengatarnya. Iya, saya mau ngobrol berarti sama kamu. Dia mau pulang dulu. Nah, berarti sebelum kamu masuk di situ, kamu suka mengembara. Ya, Terus terjadinya kamu masuk di situ, itu karena apa? karena diperlukan Diperlukan oleh? oleh petapa untuk memiliki Kan? benda itu Hmm. untuk dijadikan tempat. Aku suruh mengisinya. Duduk di situ. Gambarin ini. Wujudnya kayak apa, Han? Gambarin. Kamu duduk aja di situ. Suruh duduk kok. Rehan suruh duduk. Kamunya merem, bayangin, nanti tulis. Merem lagi, bayangin lagi, nanti tulis. Bukunya taruh di situ. Nah, lihat ke sini. Merem. Merem. Tutup mata. Bayangin. Hoi, Dah. Sok. Lukis. Kamu siapa? Ini ada yang masuk dari lagi. luar, Dari luar mana? di luar benda itu. Di luar benda itu. Ya, banyak sekali. Berarti Keliling. kamu sosok khodam yang memang disuruh menempati pusaka itu. Karena diperlukan. Dia mencuri rumahku. Dia menempati rumahku. Kamu yang dari luar. Sudah jelas dia mau nyoba nipu kita. Ya sebelumnya menempati rumah itu. Tapi kan khodam ini yang ditempatkan oleh manusia yang pertapa itu. Kamu ditempatkan oleh yang bertapa? Iya. Oh iya. Dia memaksa mengambil rumahku. Kenapa memaksa? Karena dulu jauh sebelum itu dia sangat jahat sekali sehingga diusirnya. Oh gitu, ternyata ini sangkutan sama ini. Jadi ini hodam jahat awalnya. Jadi di dalam pusaka itu ada hodam jahatnya, dihuni sama dia. Lalu si pertapa menemukan benda pusaka itu, lalu dibuang dia dari benda pusaka itu, lalu dimasukkan ini yang positif. Begitu ya? Ya, Oh, kalau begitu usir aja dia. saya dipanggil karena dibutuhkan. Iya, usir aja dia. Udah nggak apa-apa, dijagain Naomi kok, tenang. Dia melawan, masih melawan, masih melawan. Tuh bantuin. Udah keluar. Ini mudah ya, dikeluarkannya mudah sekali sama ini. Karena saya diajarkan Hmm. untuk menghalaunya atau membuangnya. Iya, Karena dia ingin selalu masuk lagi. Iya, Tetapi itu betul. tidak bisa. tidak bisa ya, Karena di sekeliling masih banyak. masih banyak. Termasuk saya Mm-mm. yang di dalamnya. Iya. Saya Jadi- ditemukan tidak jauh dari wilayah sini. Pertapa itu sekarang sudah tidak ada ya, sudah lama sekali ya. Sudah lama Sudah sekali. lama. Iya. Sangat lama. Tapi masih ada keturunan-keturunannya. Oh, keturunan masih ada. Ya. Nah, Tapi sulit sekali sulit. menemukannya. Iya, karena zamannya sudah terlalu jauh dan tidak ada yang merawat nasab keturunan mungkin. Kenapa ya? Kamu kok bisa ditemukan oleh salah satu saudara saya di sana? Karena Kalau bingung merem mungkin lagi. saja Ya, merem lagi, tulis lagi. Saya lagi ngajarin Tapi- ini. Perdana nih.
Saya belum Yang mengenalnya. perdana lagi diajarin. Iya, kamu belum mengenal ya? Ya, tetapi Iya. itu sudah mungkin ada garis untuk saya ketemu dengannya. Sudah ada garis. Iya, makanya biasanya kan apa jangan-jangan keturunannya apa bukan ya? Mungkin saja karena saya belum lama mengenalnya. Soalnya dulu sebelum kejadian ini, Iya. dulu saya pernah dibuang, Pernah dibuang. tetapi manusia ngomong ketika sudah tiba waktunya pasti ada, tetapi itu garis keturunannya Gitu. yang lebih berhak. Ya, ya bisa keturunannya ataupun bisa memang bukan, tetapi prosesnya memang harus begini. Ya, Ya, mudah-mudahan diketemukan lagi oleh keturunannya ya. Jadi tujuan kamu sekarang apa? tujuan saya untuk menjaga. Untuk menjaga. Ya, Menjaga siapa? menjaga siapapun yang memiliki atau menyimpan tempat saya. Begitu. Jadi siapapun yang membawa tempat tinggalmu, Ya, kamu ikut menjaganya. tetapi saya sedikit mengingat dulu yang pertama Iya, kenapa? memegang atau mengendalikan saya. Ada sedikit ciri. Ciri apa? Ciri bahwa itu keturunan-keturunannya. Tetapi selama ini Belum menemukan. belum menemukan. Oh. Bahkan untuk sekarang ini yang memiliki rumahku, aku belum begitu mengenalnya. Belum ketemu ya. Ya, Iya. Berarti akan terus di situ sampai menemukan garis keturunannya yang Ya. pasti. ya, Lalu kamu kan tidak terawat dan tidak dirawat, bagaimana nanti? tidak apa-apa. Tidak apa-apa, akan tetap bertahan di situ. Dulu Iya. aku juga tidak dirawat. Aku hanya disimpan, hanya dibawa. Aku tidak menuntut apa-apa. Hebat sekali kamu. Cukup baik ya. Kamu tidak dirawat, tidak diberikan apapun, masih menjaga orang tersebut yang membawa itu. Wah, luar biasa. Ini tanpa pamrih berarti. Nah, inilah yang disebut khodam yang tidak perlu kita rawat. Ada nggak? Ada. Jadi kita bukan kita nurut ke khodam, tapi khodam yang harus mengikuti kita. Dan kita nggak perlu minta ke khodam. Khodam yang paham itu dia akan bekerja sendiri. Jadi kamu suka membantu apa saja kepada orang-orang yang pernah membawa? Banyak sekali. Salah satu pertempuran Iya. dan gangguan-gangguan yang silih berganti. Pernah ada pertempuran. Zaman dahulu bahkan pertempuran itu Iya. menentukan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Oh, Dari Itu situ dahulu. bisa ditentukan. ya. Itu dahulu sekali. Saat ini apa pernah Saat kamu ini. bertempur? Ya, Pernah, pernah. tetapi bukan dari kalangan manusia, tetapi Oh. dari kalangan sebangsa kami. Oh, kamu di zaman sekarang masih bertempur Iya. dengan kalangan bangsa jin juga. Karena setiap manusia atau setiap makhluk Iya. hidup pasti ada gangguan Iya, betul. dalam kehidupannya. Iya, pasti ada kaitannya dengan bangsa-bangsa kalian. Tentu saja. Meskipun terkadang manusia tidak menyadari hal itu ya. Nah, manusia banyak yang tidak menyadari hal-hal tersebut. Itu tugas saya Iya, untuk bekerja. Karena dulu iya. bukan saya meminta perjanjian atau manusia yang menjanjikan, tetapi saya yang berjanji akan setia melayani tanpa dipinta pun. Karena dulu
saya pernah dikalahkan. Berarti Oleh? saya takluk. Berarti saya menuruti semua perintah Oh. manusia. Kamu dikalahkan oleh siapa dulu? Betapa itu. Oh, jadi dengan cara bertarung dulu kamu Ya. dikalahkan. Kenapa kamu saat kalah kok mau mengabdi atau mematuhi perjanjian itu? Karena saya perlu tempat tinggal. Oh, Dan perlu tidak ada kenyamanan, dendam di dalam hati ketenangan. kamu, tidak punya dendam. Tidak. Kamu kan dikalahkan, apa nggak ada dendam sedikit pun? Tidak. Tidak, Karena luar biasa. manusia itu sangat baik. Oh gitu. Terus kenapa kamu bisa bisa beradu kesaktian di zaman itu? Karena saya berebut tempat. Oh, berebut tempat untuk apa? Di waktu itu. Di waktu itu. Untuk menentukan wilayah. Memang apa yang dilakukan oleh manusia pertapa itu di zaman itu? Dulu Kenapa ada wilayah segala? dia banyak yang berguru. Oh, dia seorang guru. Oh, terus? Terus banyak lagi yang mengganggu. Mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu tempat kediamannya dan keluarga-keluarganya. Yang Karena mengganggu banyak manusia yang atau tidak senang. Bangsa manusia bangsa dan manusia? bangsa kami juga. Oh. Karena tidak senang dengan pekerjaannya. Jadi karena mengganggu pekerjaannya. Terus apa yang dilakukan? Kamu termasuk mengganggu awalnya? Tidak. Awalnya aku mendiami suatu benda Iya. dan tanpa sengaja benda itu tergeser Oh. sehingga pintunya terbuka dengan leluasa. Jadi kamu menempati benda. Apa itu, batu atau pohon? Menempati batu. Batu. Benda itu mungkin digeser untuk ditempati ya, atau untuk diperbaiki. Tetapi Menurut si pertapa itu. pintunya terbuka sehingga banyak yang masuk. Dan kami tidak senang. Oh, yang masuk dari kalangan kamu? Ya, Kenapa masuk ke tempat kamu? karena pintunya dengan mudah dibuka. Berarti tempat kamu istimewa dong kalau begitu. Begitu terbuka, kenapa banyak bangsa jin yang berebut masuk? Karena tempat itu sangat nyaman untuk ditinggali. Oh gitu. Tapi tidak ada sesuatu kah di dalam tempatmu itu? Tidak ada. Tidak ada. Karena nyaman saja. Oh gitu. Kamu kenal dengan yang ada di batu kecil itu? Oh, kenal ya. Ya sudah, terima kasih. Kamu boleh kembali pulang. Tapi saya mohon izin Iya, untuk apa? untuk membawa yang tadi masuk ke wilayah sini. Karena kalau dibiarkan, dia sangat mengganggu. Iya, silakan Bisa bawa jadi. bawa kembali. Dia menempati tempat ini dan bisa saja merebut Hmm. semua tempat tinggal di sini. Nggak Untuk apa-apa, itu. tinggalkan aja di sini, nggak apa-apa. Ditinggalkan di sini nggak apa-apa, mau dibawa nggak apa-apa. Sebaiknya saya bawa saja. Iya, terserah kamu. Cukup perhatian ya, maksudnya perhatian ke kita maksudnya. Mau dibawa lagi silahkan. Karena Tolong semua panggilkan dulu temanmu yang tadi. yang berada di sini, aku merasakan sangat baik sekali. Alhamdulillah kalau baik. Ya sudah, terima kasih, kamu boleh pulang. Tapi panggil dulu temanmu yang tadi sebelum pulang. Yang dari batu kecil itu. Ada lagi, Apa? Tentang apa? Ada itu lagi pesan katanya. tidak sendiri, tapi banyak. Yang mana yang harus dipanggil? Yang memimpinnya, yang ada di dalamnya. Nah, saya mau tanya dulu. Tadi katanya pemimpinnya ada di dalam pusaka itu, tapi pasukannya semua di luar. Itu kenapa harus begitu? Karena kami bergantian untuk memasukinya. Bergantian. Dan itu sekarang giliranku yang berada di dalam. Gitu.
Kan kamu seorang pemimpin. Apa kamu juga rela bergantian di luar Ya berjaga? tentu saja. Karena itu Memberi bukan contoh ya. aslinya tempatku. Berarti memberi contoh juga ke pasukanmu. Nah, itulah pemimpin harus memberi contoh. Kalau hanya memimpin tanpa contoh berarti nggak tahu lapangan. Kalau ingin berbuat hal yang baik, maka pemimpin itu harus merasakan dan melakukan. Maka akan tahu kesulitan rakyatnya di bawah. Bagus, luar biasa. Ya, selama itu masih tidak mengganggu. Iya, Aku persilahkan untuk bergiliran memasukinya. iya. Untuk sama-sama bisa merasakan. Luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi memberikan rumah dinasnya untuk masyarakatnya itu luar biasa. Bergantian, dia di luar, masyarakat masuk kata. Terima kasih banyak. Aki, apa ya manggilnya? Udah Aki aja. Kalau begitu terima kasih. Boleh panggilkan dulu yang tadi ada di batu itu. Nah, dipanggil dulu yang tadi. Dengar, oh di sini. Terima kasih ya, boleh pulang. Oh, ini udah masuk di sini. Dari mana tadi? Ada apa? Aku terluka nih. Terluka? Iya, Kenapa terluka? Terluka katanya. Kenapa harus terluka? Ada apa? ada yang menyerang nih. Ada yang menyerang? Iya, Di? ke sana tadi. Kan tadi lagi ngobrol di sini. Bersama temanmu juga ada di sini. Aku sengaja tidak memberitahukan dia. Tadi kamu bilang ada urusan. Iya, Iya. Ada yang Ada tidak urusan apa beres. memang? setelah aku pulang, Urusan apa? ternyata ada yang menyerang. Apa yang menyerang? Siapa? Hmm, Dan kenapa menyerang? Kenapa harus menyerang? Dia sepertinya mempunyai dendam terhadap mereka. Jadi kamu sering begini? Sudah sering aku melakukan semua ini tanpa sepengetahuan manusia itu nih. Karena Kenapa? aku tidak mau mereka semua ketakutan dan khawatir. Nah, sekarang saya mau tanya. Kamu kenapa ada di batu itu? Aku sebetulnya berasal dari luar batu itu. Iya ya. Terus kenapa kamu bisa dipegang oleh orang yang saat ini? Apakah kamu diisikan oleh pemberi batu itu atau Tenang, bukan? tenang, Oh bukan. Berarti kamu memang sudah ada di batu itu. tenang. Apa ini? Mana si abang sih? Waktu Hah? itu Oh tidak. aku Jangan jauh-jauh bang, nggak ngerti gue. sedang berada di rumahku yang jauh Ya. dari kehidupan manusia. Dari kehidupan manusia jauh. Ya, Terus? waktu itu aku tidak sengaja bertemu dengan salah satu manusia Iya. yang tiba-tiba berada di tempatku tanpa aku ketahui Tanpa dia berjalan kapan. Ya. Tanpa dia ketahui kapan. Aku tidak sadar, tidak menyadari manusia itu memasuki wilayahku. Manusia itu siapa? Bisa disebut mungkin leluhurnya. Ya, terus?
kamu kenapa bisa masuk di batu itu? Apakah dengan manusia itu yang memasukkan kamu? Tenami, sebetulnya aku Apa lagi tanami? Apa bang? masuk. Tidak. Aku Hmm? tidak dimasukkan, tapi aku masuk dengan sendirinya, Ji. Ceritanya seperti ini. Iya. Waktu itu manusia itu memasuki wilayahku Hmm? tanpa aku ketahui keberadaannya. Iya. Tiba-tiba manusia itu datang Iya. ke tempat di mana aku menyimpan singgasanaku di sana. Oh. Menyimpan singgasana di sana. Terus? Waktu itu aku tidak tahu niat dan tujuannya Hmm. datang ke tempatku seperti apa. Iya. Aku datang menemuinya secara langsung. Ternyata manusia itu Iya. datang ke tempatku itu untuk sesuatu yang sangat aku pikir itu akan sangat berguna bagi diriku, kerajaanku, dan tentunya bagi bangsa manusia itu sendiri. Iya. Untuk hal Niatnya apa? seperti ini. Iya. Manusia itu datang ke tempatku. Dia meminta maaf terlebih dahulu kepadaku Iya. karena dia masuk tanpa seizinku. Iya. Akhirnya aku menanyakan seperti apa kepada dia tujuannya. Dia langsung memberitahukan sebetulnya aku datang ke tempat ini untuk menjalin persahabatan teman Dengan? untuk Oh. bangsa kami. Oh, iya. Karena bagi manusia itu, bangsa manusia, bangsa apapun, makhluk apapun, semuanya harus menjadi teman. Iya betul. Tidak boleh ada yang merasa terganggu. Iya betul betul. Dia mengutarakan semuanya. Kenapa dia harus datang ke tempat kamu? Nggak ke tempat lain? Aku tidak tahu. Tidak tahu hal itu. Ya, tapi Oh. yang dia sebutkan, aku mendapatkan satu petunjuk yang mengarahkanku datang ke tempat kamu. Iya. Seperti itu katanya. Oh memang dia dapat petunjuk lalu datanglah ke tempatmu. Iya, Iya. aku tidak tahu Terus yang kamu memberikan petunjuk itu siapa. sampai ada di dalam batu itu? Dia meminta baik-baik. Telah aku setuju dengan tujuan-tujuan Iya. dan impian-impian dia. Aku menerimanya. Dia mengajukan satu permintaan lagi. Apa itu permintaannya? Jika kamu berkehendak Iya. berjalan sejalan searah denganku, Iya. kamu harus mendiami batu ini. Ah. Oh. Jadi Diam di batu itu. dia tidak memaksakan. Hmm. Tapi jika kamu tidak mau, kamu boleh tidak menempati tempat ini. Oh dia tidak memaksa berarti Tidak. ya? Oh, tidak ada pemaksaan. Terus? Akhirnya aku, karena setuju dengan niat baiknya, aku memilih untuk berdiam diri di tempat itu agar siapapun yang berada di dekatku bisa secara langsung berkomunikasi denganku. Ya, dari situ kamu langsung ada di situ. Nah setelah si manusia itu meninggal mati, lalu kamu gimana? Aku sebelum manusia itu mati, aku sudah diberitahukan agar aku disimpan atau mengikuti anak keturunannya. Hmm. Seperti itu. Lalu sekarang batu ini kan didapat
dipegang oleh orang lain. Iya, memang Karena itu panjang ceritanya. iya ya, Bisa aku sampaikan sampai ke detik ini. iya. Berarti kamu berpindah-pindah orang terus begitu? Iya, Oh, Awal. berpindah. Heeh. asalnya aku hanya menuruti turunan-turunannya Iya. sampai waktu itu. Kamu berpindah orang sampai dipeganglah oleh si abang yang saat ini. Karena waktu itu aku telah terjadi sesuatu dengan turunan-turunan manusia itu. Oh, ada apa itu? Hmm. Oh, ada apa yang terjadi di? Setelah keturunan yang ketiga, Iya. itu manusia yang menyimpanku atau memegangku mendapatkan masalah yang sangat luar biasa. Hmm. Karena dia bisa disebut sebagai salah satu pemimpin di wilayah itu. Hmm. Waktu itu dia sedang memimpin, tapi tiba-tiba ada yang menyerang ke tempat dia, Hmm. sehingga terjadilah pertempuran itu, Hmm. yang pada akhirnya ilmuku, kekuatanku, dan kekuatan manusia itu dikalahkan oleh manusia yang datang dari luar wilayah. Hmm. Begitu, ada pertempuran berarti. Iya, Hmm. sampai akhirnya aku ini dibuang oleh manusia pendatang itu. Oh. Lalu diketemukan oleh? Iya, Kenapa? diketemukan oleh manusia yang lain. Oh gitu. Diketemukan oleh orang, tidak lagi dengan keluarganya. Tidak, Diketemukanlah kamu oleh orang dan tidak dirawat atau dirawat. tidak. Manusia itu tidak tahu. Apa kamu tidak menghubungi manusia itu sengaja atau kenapa tidak menghubungi manusia yang membawa kamu? Karena manusia itu tidak tahu apa-apa. Berarti kamu sengaja berdiam diri ya? Iya, Oh, sampai pada akhirnya manusia itu memberikan lagi ke yang lain memberikan apa? batu itu. Hmm. Dan batu itu sampai ke manusia yang memberikan lagi ke yang saat ini. Sampailah pada yang saat ini. Hmm. Oh begitu. Ya, paham. Ya. Awalnya manusia yang ini tidak tahu apa-apa tentang aku. Ya. Tapi aku sudah mulai bosan berdiam diri. Aku ingin kembali menjalankan tugas-tugas manusia yang pertama kali bertemu denganku lagi. Untuk saling menjaga sesama makhluk. Ya, itu luar biasa sekali. Terima kasih sebelumnya ya, sudah menjaga amanah. Berarti itu amanah. Seharusnya aku yang berterima kasih kepadamu. Iya. Karena jika tidak kamu beritahukan tentang apa-apa tugasnya dia yang seharusnya, jadi dia tidak akan tahu aku ini seperti apa, aku ini bisa ditugaskan apa. Iya. Berarti aku yang berterima kasih. Sekarang kamu kan dibawa oleh salah satu saudara saya juga. Apa saat ini harapanmu sendiri? Harapanku, yang diharapkan, ya. Keinginanku, aku sangat ingin bertemu atau manusia ini bisa melakukan kembali tugas-tugas yang baik, membantu orang-orang begitu ya. Semuanya apapun itu tentangnya membantu, menolong atau menjaga, semuanya sama. Intinya semua makhluk itu harus saling melindungi. Berarti kamu sudah
harapanku ingin manusia Berharap. yang saat ini Ya. sama Saat ini berarti Jalannya. harapanmu hanya itu. seperti manusia yang pertama kali bertemu denganku, karena aku sangat ingin kembali menjalankan tugas-tugas kebaikan itu. Iya. Manusia itu yang pertama kali bertemu denganku tidak pernah memandang rendah makhluk apapun itu. Oh iya, ya. Berarti manusia yang pertama kali bertemu sama kamu itu benar-benar luar biasa. Iya. Beliau berilmu luar Berdatang biasa. ke tempatku dengan rasa hormat, Iya. Hmm. rasa menghargai Oh. semuanya. Apakah ada harapan lain selain itu? Ya, tentu saja. Apalagi? Harapanku yang terakhir, jaga diri baik-baik, jangan menjaga batu yang aku diami. Kenapa itu? Jangan menjaga batu yang didiami. Kenapa? Alasannya apa? Memang Hmm. aku ini ingin menjaga semuanya, tapi aku harap manusia itu tidak menjaga batunya. Karena batunya tidak ada apa-apanya jika aku keluar dari tempat itu. Iya, betul. Hmm. Batunya tidak apa-apanya, tidak ada apapun, tidak ada isinya. Kalau kamu keluar dari batu itu, Iya, iya, betul sekali. jadi aku harap manusia itu menjaga dirinya sendiri yang pertama. Yang kedua, menjaga aku. Hmm. Bukan aku meminta bantuan kepada dia, tapi aku maksud dari menjaga untuk menghargai saja. Oh, Saling bantu membantu, Bagus. saling tolong menolong, karena kita semua sesama makhluk. iya, betul sekali. Aku diberitahu ini sama manusia yang pertama. Wah, luar biasa. Batunya, jika aku keluar tinggal batu mati, sama saja semuanya batu. Iya, sama seperti batu yang ada di mana-mana ya. Kalau kamu Kamu keluar dari lempar situ. ke sana, ya batu itu pasti ke sana. Iya, Kamu betul. lempar ke sini, batu itu ke sini. Hmm, Tapi jika aku ada di dalamnya, kamu lempar Berharga, ke ya. sana, aku bisa balik lagi. membalikannya kembali. Iya, Aku benar. bisa membelokkannya kembali. Betul. Dia mencari sesuatu. Kejar, Ul. Kejar aja. Apa yang kamu cari apa? Ada sesuatu yang aneh di sini. Ada yang aneh? Hmm. Oh, di sini ada yang menempati sama bangsa kamu. Apa itu? Oh, dia narik bambu ya. Tapi bambunya copot. Coba tarik. Terus. Apa sih? Dia narik. Tiba-tiba narik bambu. Tapi bambunya nggak nempel, udah copot. Tapi dalam itu bambunya tuh susah nyambutnya lah. Mari lagi. Kenapa? Ada apa? Mencari apa? Aduh. Ini apa sih? Dia mencari sesuatu. Ada yang aneh. Apanya ya? Yang aneh apanya? Ini dulu saya nanam bambu ini 2 biji. Sekarang banyak banget, ada puluhan. Ini bisa ditanam ulang ini. Apakah ada sesuatu yang kamu tinggalkan di sini? Banyak di sini yang menempati. Pantasan. Ya, ya udah di sana lagi yuk. Aku tidak tahu. Aku minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Banyak sama seperti kamu pada betah di sini, nggak mau pulang. Ya. Tapi Kenapa? tanah ini harumnya berbeda. Beda, karena kan kita jauh. Jawa Barat dan jauh sekali. Aku suka harumnya. Suka. Tapi kamu harus di sana, harus tetap di sana, nggak boleh di sini. Kembali lagi pulang. Tapi bolehkah aku menitipkan sesuatu kepadamu? Boleh? Menitipkan apa? Menitipkan anakku untuk Oh. tinggal di tanah. Kamu berkeluarga, sudah ada anak Aku keturunan. mempunyai satu anak. Satu, kenapa cuma yang satu? Aku
mempunyai harapan. Yang lainnya besar. kemana? Tidak, Kenapa? karena Yang lainnya kenapa? karena wanitaku sudah mati. Oh, kenapa? Karena ada pertempuran atau anak-anakmu juga? Tinggal satu-satunya. Oh, Jadi aku tidak mau mencari lagi yang lain. Aku menyimpan harapanku semuanya terhadap anakku. Bolehkah aku menitipkan anakku Oh, kepadamu? boleh, Mangga, boleh. Karena aku suka dengan harumnya tanah ini. Boleh, silahkan boleh. Tidak apa-apa. Kalau seperti itu nanti malam aku antarkan. Silahkan, nanti diantarkan saja. Terserah kamu mau disimpan di mana saja. Aku Iya. tidak keberatan. Tapi aku menyimpan harapanku sepenuhnya terhadap anakku. Ya, Untuk mudah-mudahan melanjutkan. harapannya bisa terwujud. Jangan Iya. kamu, jangan sampai tidak memerintahkannya. Perintahkan saja dia asalkan sejalan denganku. Kalau memerintahkan saya bingung merintah apa. Saya jarang memerintah soalnya. Tidak. Paling diajarkan. Hmm, Itu aja, ditunjukkan. tugaskan saja Iya, apa yang ditugaskan. seharusnya dijalankan. Iya, Aku percaya terhadapmu. iya, Mangga, boleh, silahkan, boleh. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Nanti malam berarti ya. Hmm. Tapi ya seperti ini tempatnya. Aku tidak memandang dari tempat manusianya, tapi aku memandang dari semuanya. Ya udah, kalau begitu insya Allah. Cuman ya sebisa saya semampu Mereka saya. saja bisa betah tinggal di tanah ini. Ya mungkin mereka karena tidak ada tempat tinggal mungkin. Tidak, aku tahu. Mereka mempunyai tempat tinggal sendiri sebelumnya. Mungkin lebih besar daripada ini. Tapi ini Ya, mereka menyukainya. ya udah, ya. Ya nggak usah dilanjut ya. Silakan nanti dibawa aja nggak apa-apa. Baik, Bran. Jadi kamu kembali di batu itu. Iya, Ya, sampaikan kepada manusia yang memegang batu itu. Ya. Itu cara meningkatkannya gimana nanti? Jika manusia itu sudah memenuhi semua, Bisa ditingkatkan kekuatanmu dari apa? Dari segi bermacam-macam gitu nanti ya. kekuatanku dan kekuatan dia bisa disatukan, dan itu akan menciptakan sebuah kekuatan baru yang mungkin cukup besar. Iya. Insya Allah nanti Tapi saya jika kekuatanku besar, kekuatan dia tidak, percuma. maka akan berbenturan. Oh iya benar. Iya. Yang pada akhirnya aku tidak mau menyatukan Iya. kekuatan sebelum dia penuh. Iya. Tapi saat ini ada perubahankah dengan dirinya? Ya, sedikit demi sedikit ada peningkatan untuk kekuatannya. Oh iya, alhamdulillah. Dan sedikit lagi akan mencapai satu tahap denganku. Iya. Jadi aku nanti sudah tidak sabar akan menggabungkan semua kekuatan. Amin. Mudah-mudahan cepat memahami ilmunya Dan ya. ketika sudah menggabungkan kekuatan, aku menitipkan permintaan kepada dia agar dia tidak melangkah kaki atau tidak menyombongkan dirinya Iya. terhadap makhluk yang lain, terutama kepada sesama manusia. Iya. Karena banyak sekali manusia yang ketika tingkatan ilmunya sudah tinggi itu merasakan paling hebat. Jadi aku tidak mau terjadi seperti itu. Iya. Insya Allah enggak, saya bantu arahkan. Terima kasih. Kalau untuk hal itu, Aku percaya terhadapmu. terima kasih banyak. Kalau begitu terima kasih, boleh kembali pulang. Baik. Enggak. Oh, di belakang. Kok. Alhamdulillah selesai.
Beres juga, alhamdulillah, wa syukurillah. Kita tadi mendapatkan penjelasan bahwasannya bisa meningkatkan powernya. Jadi powernya bisa ditingkatkan kembali. Nah, karena kenapa meningkatkan power? Berarti masih ada beberapa PR ya. Masih ada beberapa PR yang harus dilakukan. Nah, ini hasilnya udah jadi. Nah, hasilnya sudah jadi. Jadi dia bertanduk, ada tanduknya. Nah, ini ada bukan tanduk ya. Tanduknya ini satu ya. Ini ada tanduk satu. Ini telinganya cukup lumayan runcing ke atas, telinganya runcing sekali ya. Telinganya runcing, tanduknya satu, nggak tahu kenapa ada tanduknya satu, mungkin bisa patah, bisa saja. Ini tertutup oleh rambut, telinga satunya. Dia dikawal juga, dia ada pengawalnya juga. Ada pengawalnya, ada yang ngawalnya. Pakaiannya seperti pendekar. Ini apa nih? Saya belum paham nih. Air liur sepertinya nih. Nah, jadi itu hodam yang tadi ya. Yang masuk ke Pakonjam ya, itu yang dari benda besi itu. Yang dari benda besi. Nah, jadi intinya gini, hodam yang ada di benda pusaka itu ada beberapa kriteria. Ada yang memang cukup lumayan tinggi sekali, tapi ada juga yang sedang. Nah, kalau yang tadi itu sedang, masuknya sedang. Jadi terlalu tinggi tidak, tetapi bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi dengan cara penyatuan tadi ya, yang disebutkan oleh si hodam tadi. Penyatuan tuh maksudnya menyelaraskan antara si pemegang dengan hodam tersebut. Kalau sudah selaras bisa naik jadi tingkat tinggi gitu. Nah, jadi intinya kembali kepada pemilik juga, pemegang. Seperti apa pengelolaannya? Maksudnya pengelolaan diri, bukan mengelola pusakanya. Karena tadi dijelaskan, si hodam tadi ada yang menjelaskan bahwa batu itu tidak akan berharga kalau saya keluar dari batu itu. Nah, itu harus diingat tuh. Jadi batu itu akan seperti batu biasa. Coba ambil batu buat contoh. Jadi batu itu akan seperti batu biasa kalau dia keluar dari batunya. Tapi karena dia ada di batu ini, jadi batu ini jadi spesial. Nah, jadi batu ini bisa spesial karena ditempati oleh si hodam tersebut. Tapi batu ini tidak berharga kalau tidak ditempati oleh si hodam tadi. Dan si hodam berkata, makanya kamu jangan berlebihan kepada batu tersebut. Karena batu itu seperti batu layaknya di tempat yang di mana-mana ada. Nah, jadi intinya kita mempunyai suatu ageman atau pusaka atau apa itu sah-sah saja, tetapi tidak memujanya dan lain sebagainya. Karena tadi si hodam tadi kalau memang betul-betul dia tidak perlu diperintah, dia tidak perlu ada perjanjian, dia tidak perlu ada apa-apa, dia akan bergerak sendiri. Dia akan bergerak dengan sendirinya. Tidak perlu ada perjanjian apapun, bertukar apapun gitu, nggak perlu. Bahkan mereka memahami ketika kita ada kesulitan dan lain-lain, mereka bergerak sendiri ketika ada kesulitan ataupun problem kita. Tetapi tentunya bukan problem kekayaan ya. Kalau mau kaya ya kerja, cari kerjaan. Nah, jadi hati-hati tuh kalau ada tarik-tarik harta karun, penggandaan uang, hati-hati. Itu sudah berapa kali ada orang yang tertipu oleh penggandaan uang. Itu nggak bisa ya. Penggandaan uang itu nggak bisa nih, saya umumkan. Ya, lebih baik daripada dipakai untuk menggandakan uang, lebih baik untuk modal usaha. Nah, itu buat para saudara sedulur. Dan harus dipahami, belajar ilmu tadi kan kata si hodam harus diselaraskan lalu naik ya. Nah, itu agak lama prosesnya karena belajar ilmu itu susah. Jadi belajar ilmu gaib itu ya sama dengan belajar ilmu formal, sama saja. Ilmu formal gimana? Ilmu formal
kita belajar di perguruan tinggi manapun, itu akan kembali kepada nasib dan takdir kita. Tergantung nasib kita, tergantung takdir kitanya. Nah, belajar ilmu gaib sama saja, apalagi lebih sulit belajar ilmu gaib. Kenapa lebih sulit? Lebih rumit. Kenapa lebih rumit? Karena memakai hati dan pikiran. Bukan hanya memakai otak saja, tetapi memakai rasa, memakai batin, memakai jiwa. Dan disebutnya ilmu batin, disebutnya ilmu jiwa karena memakai batin, memakai jiwa, bukan hanya pakai logika. Kalau hanya pakai logika nggak bakal ketemu ilmu itu, sampai kita mati nggak bakal ketemu, saya jamin. Jadi lebih rumit belajar ilmu gaib, belajar ilmu batin daripada ilmu logika. Belajar ilmu logika mudah. Terus gimana dong saya pengen punya kemampuan? Kalau Anda mau punya kemampuan supranatural, ya, itu ada pilihan. Ilmu supranatural lanjutan, berarti lebih dalam, mempelajari ilmu ruh, ilmu ruhani, ilmu batin, ilmu jiwa. Nah, itu lebih dalam. Nah, tapi ada yang mudah dipelajari. Itu masih wilayah supranatural. Ya. Ilmu apa? Ilmu sugesti. Kalau di zaman saat ini dibilangnya ilmu sugesti. Untuk zaman sekarang dibilangnya ilmu sugesti. Kalau bagi saya itu ilmu batin tahap dasar. Itu ilmu batin tahap dasar. Kalau di zaman sekarang disebutnya sugesti. Padahal itu bukan ilmu sugesti. Sugesti itu orang-orang modern menyebut orang-orang barat lah. Tapi sebetulnya ilmu sugesti itu sudah ada dari zaman dulu. Sebelum orang barat itu mempopulerkan ilmu sugesti, ilmu batin tahap dasar itu sudah ada dari zaman dulu. Karena pasti belajar itu dulu sebelum masuk ke dalam, memperdalam ilmu jiwa, memperdalam ilmu ruh. Masuknya kemana dulu? Ya ke situ dulu. Ke sugesti tadi. Itu ilmu batin tahap dasar. Mudah nggak? Mudah. Dan tidak beresiko. Belajar ilmu batin tahap dasar itu tidak beresiko karena hanya bermain sugesti saja. Gitu. Jadi siapapun bisa mempelajari ilmu sugesti. Nah, jadi Anda nggak perlu jadi paranormal. Anda memahami ilmu batin tahap dasar, Anda sudah jadi paranormal hebat. Anda sudah jadi paranormal hebat hanya dengan memahami ilmu batin tahap dasar. Kenapa? Karena dari ilmu batin tahap dasar Anda bisa mempengaruhi orang lain. Dan Anda bisa sedikit memprediksi orang lain. Itu disebutnya prediksi kalau di zaman sekarang. Kalau zaman dulu ada lagi bahasa, bukan prediksi. Prediksi itu bahasa zaman sekarang dibawakan oleh orang-orang barat sana. Disebutnya prediksi, disebutnya intuisi. Nah, itu bahasa-bahasa baru itu. Terus bahasa Indonesianya apa? Ada bahasa Indonesianya. Bahasa kitanya, bahasa pribumi kitanya ada bahasa sendiri. Disebutnya weruh sedurung winarah. Nah, ada. Kalau Sundanya bisa nyele kanu poek, bisa noong kanu poek, bisa nyamuni dinu caang. Itu bahasa ilmu zaman dulu, kaweruh. Bahasa zaman sekarang ada lagi, feeling, insting. Nah, itu bahasa zaman sekarang tuh. Keren-keren, ada sugesti, bahasa zaman sekarang itu. Padahal ilmu sugesti itu adalah ilmu batin tahap dasar. Lanjutannya ilmu ruhani, kebatinan. Kalau sudah masuk ke ilmu ruhani, logika tidak dipakai lagi. Karena manusia hidup tidak bisa memakai logika. Tetapi manusia yang keadaannya sedang beruntung, mereka akan merasa itu adalah hasil otaknya. Padahal itu hasil dari Tuhannya. Dan itu bukan hasil dari dirinya. Tapi kebetulan manusia inilah yang beruntung dan berpikirnya melawan ketuhanan, melawan kegaiban. Padahal sejatinya dia terbawa oleh ruhnya, oleh batinnya. Dia mempunyai insting yang kuat, feeling yang kuat, dan apapun yang dia lakukan kebetulan jadi, selalu jadi. Padahal dia tidak menyadari bahwa itu adalah peranan gaib. Peranan gaib, peranan ruh. Masuklah ke keberuntungan. Bahasa zaman sekarangnya keberuntungan. Padahal itu semua peranan dari hal gaib.
Tetapi orang-orang seperti ini ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, bagi yang tidak percaya, dia akan selalu menganggap bahwa itu hasil logika. Padahal ketika dia mati, logikanya nggak dipakai. Nah, selalu melogikakan hal batin. Nah, itu sebetulnya tidak bisa. Karena ilmu logika dengan ilmu batin itu nggak bisa disamakan. Ilmu logika adalah sugesti dan kawan-kawan. Ilmu batin itu ketuhanan dan kehidupan manusia. Gitu. Jika memang bagus hokinya, kalau orang zaman sekarang disebutnya hoki. Gitu, disebutnya hoki kalau zaman sekarang. Kalau hokinya bagus, apapun yang dia lakukan dia jadi. Itu hal gaib, hal mistik. Dia tidak menyadari hal itu. Dan pendapatnya belum tentu benar. Kenapa? Karena dia memang sedang beruntung. Jadi pendapatnya akan, apapun yang dia lakukan akan selalu mujur. Apapun yang dia lakukan itu kebetulan selalu bagus. Maka orang lain yang menjalankannya belum tentu bisa. Orang lain yang sama persis menjalankan langkah-langkahnya seperti dia, caranya seperti dia, gayanya seperti dia, tapi nggak bisa sukses seperti dia, nggak bisa. Coba saja, Anda yang sukses, punya uang ratusan triliun saat ini, merasa berhasil, dan Anda tidak percaya hal gaib, coba ilmu yang Anda kuasai turunkan semua ke orang lain. Kita lihat hasilnya. Apakah bisa sama seperti Anda? Banyak duit? Tidak. Lalu Anda melawan. Beda karena logika kita beda. Justru logika Anda berikan ke dia. Sama persis. Karena logika itu mudah bisa ditulis. Logika itu mudah bisa diikuti. Coba praktekkan. Apakah bisa sama hasilnya? Nanti hasilnya, aduh sialan. Ini si Muhammad kok bisa tahu ya? Kok nggak sama hasilnya? Nggak akan sama karena hubungannya dengan gaib. Dengan batin hubungannya. Setiap orang unsur kegaibannya tidak sama. Anda berhasil jualan batu. Tapi ada orang yang ribuan kali jualan batu nggak berhasil. Lalu berikanlah cara Anda. Tidak akan berhasil juga. Terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Kalau mau silaturahmi Senin sampai Kamis, kontak dulu sebelum datang. Bulan Ramadan ada, tapi kontak dulu ya. Sehat selalu untuk semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dibantu di share dong, jangan lupa. Dan jangan lupa juga ditonton Raga TV. Channelnya ada di bawah di deskripsi ada.